Selamat malam kepada teman-teman sekalian. Terutama selamat malam kepada dosen kita Bapak Saiful Bakri. Terima kasih sudah memberikan tugas yang sangat mulia ini sesuai dengan materi pembelajaran dan mata kuliah kita tentang keamanan jaringan. Di sini kita disuruh agar mengerti tentang menjelaskan keamanan jaringan, apa itu internet, dampak buruk internet, kelebihan internet, dan bagaimana cara mengamankan jaringan. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada baiknya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Condro Sinaga, kelas reguler 4B. NPM saya 18143730058. Oke. Sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan yang pertama. Yang pertama itu adalah menjelaskan tentang keamanan jaringan. Keamanan jaringan ini yaitu untuk mencegah atau mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari komputer. Maksudnya yaitu penyusup atau pencuri yang bermaksud untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan kita ataupun sistem jaringan komputer orang lain yang ingin dituju. Selanjutnya, apa sih internet? Internet itu ialah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik ke media lain. Teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Switch yang disingkat dengan TCP/IP. TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket yang bisa digunakan untuk miliaran pengguna di seluruh dunia. Selanjutnya, yang ketiga, dampak buruknya internet. Dampak buruknya internet ini mungkin kita sudah pernah mengalaminya. Yang pertama yaitu kecanduan. Seperti saya atau teman-teman yang lainnya yang sering kecanduan, contohnya saya kecanduan bermain game, atau teman-teman lain kecanduan bermain Instagram, media sosial yang lainnya, ataupun TikTok. Selanjutnya yaitu pornografi. Dampak negatif dari pornografi ini mungkin sudah kita ketahui, apalagi sangat berbahaya di kalangan anak-anak yang mungkin belum cukup umur. Yang ketiga yaitu kekejaman dan kesadisan. Maksudnya ini yaitu ada sebuah video atau konten yang dipertontonkan di media sosial, dan jika seseorang yang menontonnya langsung berpengaruh kepada mental saat melihatnya. Terus yang keempat itu perilaku sosial yang menyimpang. Maksudnya ini yaitu kita cenderung lebih banyak menghabiskan waktu itu atau beraktivitas di dunia maya, dan kita jarang bergaul dan lebih sering mengasingkan diri sendiri. Terus yang kelima, prestasi di sekolah yang menurun. Maksudnya yaitu karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial, tapi tidak menambah ilmu, maka otomatis prestasi di sekolah kita pun akan menurun. Selanjutnya ada perjudian, penipuan, penculikan, suka berbohong, dan ada yang paling penting yaitu kesehatan mata kita menjadi terganggu dan malas melakukan aktivitas. Terus selanjutnya yang keempat adalah manfaat atau kelebihan dari internet. Manfaat dan kelebihan internet ini mungkin kita sudah mengetahuinya karena kita pun sangat membutuhkannya. Yang pertama yaitu sarana mencari informasi. Contohnya kita mencari tugas, kita perlu dan kita kurang mengerti, kita dapat mencarinya di internet. Terus kita sarana untuk pencarian referensi. Terus selanjutnya
sebagai sarana pembelajaran seperti ruang guru, classroom ataupun yang lainnya. Yang keempat itu menyediakan fasilitas multimedia. Yang kelima itu penyediaan sumber informasi yang relatif lebih murah. Contohnya kita hanya membutuhkan waktu yang sedikit dan mungkin mengeluarkan uang yang sedikit sudah bisa mendapatkan informasi yang lebih murah daripada kita harus membeli buku yang sulit untuk dicari dan mungkin memakan lebih banyak biaya. Dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu bagaimana cara mengamankan jaringan komputer kita. Baiklah, di sini kita bisa menggunakan firewall, karena firewall itu dapat mencegah atau bisa mengamankan jaringan internet kita. Karena firewall itu didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikenali. Terus firewall itu dapat melindungi jaringan keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dalam dua bentuk, yakni sebuah perangkat atau terdedikasi atau sebagai sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Misalnya Internet Security dan Acceleration Server. Dan kita juga bisa mengatasi atau mengamankan jaringan kita dengan lebih sering aktif untuk memantau apakah ada yang ingin memasuki sebuah jaringan internet kita, terus memasang password yang agak sulit dan atau sulit untuk dicari gitu. Kita juga bisa mengupdate router setiap saat. Sekian dulu dari video ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.